harus mengencangkan satu persatu, cuman bergantian, jangan selalu yang seperti ini ya, ke kiri gitu ya, ke kiri seperti ini 50 mili. Nah, ini kondisi udah kami bongkar ya teman-teman. Nah ini ujungnya nih ya, intinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi di channel Sinau bareng NDS. Untuk kesempatan kali ini saya akan mereview motor bekas atau motor dari rongsokan. Nah, ini motor bener-bener dari rongsokan ya guys. Dan ini tidak ada busi, tidak ada kuil, tidak ada CDI, dan kunci kontak pun tidak normal. Yang ada ini hanya spool. Untuk kelihatannya sih ini spoolnya baru, cuman yang saya curigai ini spoolnya itu tidak menyala atau lilitan dalam spoolnya itu tidak lengkap ya guys. Nah ini saya coba untuk melepaskan spoolnya terlebih dahulu ya guys, atau blok spool ya, atau rumahan tempat spoolnya dipasang. Nah ini guys, ini kabelnya pemasangannya juga belum dipasang semua ya guys. Nah ini guys, ini saya mau coba melepas spoolnya dulu ya guys. Oh ya guys, jangan lupa ya guys, tonton video Sinau bareng NDS dari awal sampai akhir ya guys. Jangan di skip ya guys, supaya tidak masuk ke spam ya guys. Dan terima kasih buat kalian yang selalu setia menonton video-video kami. Mudah-mudahan kalian dan kita semua selalu diberi kesehatan, sehat walafiat ya guys. Oke guys, ini barang-barang yang akan saya pasang ya guys. Ada spool, CDI, kuil, cop busi, dan busi ya guys. Oke guys, jangan lupa guys dibantu like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya guys. Bagikan juga channel Sinau bareng NDS ini ke teman-teman kalian ya guys, supaya channel ini semakin berkembang guys. Dan kami pun selalu bersemangat guys untuk membuat video-video selanjutnya guys. Oke, ini saya sedang mencoba melepaskan spoolnya ya guys. Ini bautnya agak keras guys. Ini saya coba dulu menggunakan mata ketrok alias manual ya guys. Oke guys, ternyata benar-benar keras guys. Waduh, keras sekali nih guys, benar-benar keras nih. Ini jurus yang terakhir kita pakai obeng ketrok ya guys. Kita kagetin dulu nih pakai obeng ketrok. Soalnya kadang efeknya nanti kepalanya itu lanas kalau bahasa bengkelnya. Biasanya kepalanya tuh kembang, jadi rusak ya guys, susah untuk dipakai mata ketroknya lagi. Nah ini caranya, kita kagetin dulu dan kita palu dulu, nggak apa-apa ya guys. Aduh, keras juga guys.
Oh ya guys, mohon maaf nih guys, soalnya di kampung lagi musim hujan. Jadi saat pembuatan video, perekaman video ini selalu ada bunyi kletuk-kletuk karena sedang hujan ya guys. Hujan gerimis nih guys. Oke nih, jurus terakhir nih, pakai obeng ketrok. Oh ya guys, ini benar-benar motor dari rongsok ya guys. Ini minta dihidupkan, katanya mau buat ke ladang guys, buat ngangkut jambu-jambuan guys. Oke guys, diingatkan kembali, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Terima kasih buat kalian yang masih setia menonton video Sinau bareng NDS ini. Oke, ini pemasangan spool barunya. Oh iya, ini motor Supra ya guys, tapi mesinnya mesin Cina. Tapi ini pakainya spool motor Grand. Supra itu sama saja ya, yang penting Supra lama. Oh iya, diingatkan juga untuk pemasangan spool itu kan kabel-kabelnya yang terpisah lah. Itu untuk pemasangannya kabelnya jangan sampai kemana-mana ya, nanti takutnya terjepit atau terkena gesekan dari magnet, otomatis nanti kabelnya pasti terputus dan motor tidak akan bisa hidup. Oh iya, ini proses pengencangan ya guys. Nah, ini untuk pemasangan pulsernya, jangan sampai kebalik dan jangan terlalu ke depan ataupun ke belakang ya, sesuai lubang ya. Soalnya nanti kalau terlalu jauh pun motor nggak bisa hidup. Nah, kalau terlalu dekat menggesek nanti ya, dengan titik yang ada di magnet itu. Oke ya teman-teman, bantu selalu supportnya ya teman-teman, jangan sampai hanya meninggalkan spam ya teman-teman. Ya, untuk pengencangannya dicek kembali ya, apakah sudah kencang atau belum. Takutnya nanti lepas ya, otomatis efeknya berbahaya. Ya, pasang juga karetnya ya teman-teman, supaya bagian magnet ini tidak terisi air ya, jadi tidak terjadi konsleting ya atau kebakar. Nah, seperti ini ya, pasang sesuai lubangnya ya teman-teman. Oke teman-teman, nih mohon maaf sekali lagi nih, masih ada suara hujan ya teman-teman. Ya, mohon dimaklumi teman-teman kalau suaranya tercampur dengan air hujan ya teman-teman. Oh iya teman-teman, ini saya buat videonya full tanpa skip, tanpa dipercepat, dan tanpa dipotong ya teman-teman.
supaya kalian juga bisa lebih mengerti ya teman-teman. Kami juga di bengkel sama-sama belajar teman, dan kita berbagi sebuah pengalaman. Sebuah pepatah mengatakan, sebaik-baiknya ilmu ialah ilmu yang bermanfaat. Bukan begitu ya teman-teman? Oke, buat kalian teman-teman yang mau mampir ke bengkel, silahkan teman-teman, pintu silaturahmi selalu terbuka teman-teman. Kami berlokasi di Jawa Tengah, untuk tepatnya di Kabupaten Purbalingga ya teman-teman. Bila mana kalian sedang dalam perjalanan, boleh silakan mampir, kita sharing dan ngopi bareng ya teman-teman. Hehe. Nah, ini sudah dipasang ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini pemasangannya pun harus ada perpak ya teman-teman. Kalau nggak ada perpak nanti airnya juga masih bisa masuk teman-teman. Nah, ini coba kita pasang dulu. Nah, untuk percobaan saya menggunakan 2 baut saja ya teman-teman. Untuk pemasangan bautnya nyilang ya, jangan sejajar gitu ya teman-teman, supaya tidak bergeser. Nah, oke, kalau sudah kencang, kita tinggal ke bagian selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya kita pemasangan CDI. Nah, ini karena tidak ada soket CDI-nya, jadi kita sambung manual ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang masih belum paham jalur-jalur soket CDI, saya sudah membuatkan video sebelumnya ya teman-teman, mengenai pengertian soket CDI. Ada di video kami sebelumnya ya teman-teman. Nah, ini saya coba cek terlebih dahulu apakah ada apinya atau tidak dari jalur spoolnya. Oke, ada ya guys. Nah, ini biasanya itu spool pengapiannya itu warnanya hitam leres merah, dan untuk kabel pulsernya berwarna biru leres putih ya teman-teman. Oke, ini kita pasang untuk kabel CDI nya. Ini kita juga sambil ngecek dulu ya, soalnya kabelnya sudah tidak layak pakai sebenarnya. Cuman nanti kalau diganti semua pasti budget yang keluar terlalu banyak teman-teman. Jadi kita berusaha mengganti yang seperlunya saja dan yang khusus untuk menghidupkan motor gitu ya, alat pendukungnya gitu ya teman-teman.
Nah, ini pemasangan kabel atau penyambungan kabel ya teman-teman. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya teman-teman, supaya nanti kalian tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Oh iya teman-teman, mohon maaf ya teman-teman kalau pengambilan videonya agak terlalu gelap ya. Soalnya ini saya buat videonya udah sore teman-teman. Motornya datang ke bengkel sudah agak sore tadi teman-teman. Jadi penanganannya pun sudah agak sore teman-teman. Kalau di sini nih sudah jam 5 sore nih. Sudah mau maghrib teman-teman. Tapi ya kita coba memberikan servis terbaik lah ya buat konsumen teman-teman. Jadi sebisa mungkin motor datang kita tangani terlebih dahulu, terkecuali waktunya sudah kelewat maghrib baru kita istirahat terlebih dahulu. Nah, ini seperti ini dulu ya teman-teman. Jangan diisolasi terlebih dahulu. Yang penting kabelnya tidak saling menempel ya, karena kita mau mengecek apinya terlebih dahulu yang menuju ke saluran coil ya, ignition coil. Nah, ini kabelnya berwarna hitam leres putih biasanya teman-teman. Oh iya teman-teman, ini motor juga datang tidak ada selahan, tidak ada knalpot, tidak ada bensin. Waduh, bener-bener motor dari rongsok teman-teman. Oke, ini saya nyalakan flashnya teman-teman, karena sudah sore nih, cuacanya juga agak mendung. Oke teman-teman, ini masih ada mist ya teman-teman, belum ada api yang keluar nih, masih dicari. Soalnya kabelnya sudah pada kaku. Biasanya rawan pada putus di tengah ya, kalau kabelnya sudah pada kaku. Efek motor sudah tua. Oke teman-teman, nih saya coba cari dulu ya teman-teman, harus yang keluar ke ignition coilnya. Simak selalu ya teman-teman video dari channel Sinau bareng NDS ya teman-teman. Oke, ini pemasangan koilnya teman-teman. Ya, kita pasang kedua bautnya ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa nih pemasangan masanya ya, masa buat koil ini ya teman-teman.
masa ini sangat berpengaruh teman-teman. Kalau tidak kencang apalagi putus, itu motor efeknya berebet, kadang malah susah hidup atau malah nggak bisa hidup sama sekali ya teman-teman. Jadi harus benar-benar kencang, benar-benar terpasang semuanya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman, dikencangkan semuanya ya untuk bautnya ya. Nah, ini berhubung kabelnya pada putus, soketannya sudah nggak ada. Ini kita selipkan saja seperti ini boleh ya teman-teman. Yang penting kabel itu tersambung ya dengan baik ya, tidak kendor. Itu ya teman-teman. Yang penting tidak memutus arus. Nah, seperti ini aja teman-teman, nggak apa-apa. Ini fungsinya hanya untuk pengecekan terlebih dahulu ya. Nanti kalau motor sudah hidup normal, baru kita isolasi semuanya teman-teman. Kita perbaiki semuanya. Untuk penyambungannya dirapihkan ya teman-teman, supaya yang punya motor pun seneng gitu ya. Oke, kita keluar apinya ya teman-teman. Normal ya, warnanya biru ya, agak biru semu keputihan, atau enggak putih semu agak biru ujungnya biasanya. Tapi kalau yang pengapiannya enggak bagus, itu warnanya merah. Itu ya teman-teman. Nah, ini pemasangan cok businya kita pasang. Pokoknya baru semua ya guys. Nah, ini businya juga baru teman-teman. Pokoknya serasa motor baru. Oke, apinya normal, cukup. Lalu kita pasang. Oh ya teman-teman, untuk pemasangan businya pun harus benar-benar lurus ya, jangan sampai miring. Efeknya nanti dratnya rusak, jadi busi bisa lepas sendiri. Oke teman-teman, pengencangannya pun sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur. Oke, nah ini kita coba hidupkan terlebih dahulu ya teman-teman. Tanpa ada knalpot, suaranya seperti apa nih? Beger. Oke, 1 2 3. Wow. Motornya keluar asap guys. Efek terlalu lama nggak dihidupkan ya guys. Kemungkinan olinya banyak yang naik guys, jadi ngebul putih ya guys. Nah, ini motor sudah hidup ya guys, alhamdulillah ya. Ya, otomatis untuk tahap selanjutnya kita isolasi kabel-kabelnya dan kita rapihkan semuanya ya guys. Ya guys, jangan lupa kita matikan dulu motornya ya guys, soalnya nggak ada kunci kontaknya ini guys, jadi matiinnya agak susah, terpaksa kita konsletkan. Oke guys, cuman cara itu jangan ditiru ya.
Nanti penyebabnya bagian-bagian jalur pengapian ada yang rusak guys. Ini hanya untuk sifatnya urgent, jadi sesekali saja ya. Motor sudah bisa dihidupkan, kita pun tenang guys. Oke, tahap selanjutnya, let's go, kita main isolasi supaya rapi. Ya, kita rapikan ya guys, kabel-kabelnya guys. Oke, kita isolasi bagian kabel CDI nya. Wow, joknya bagus guys, pada bolong. Lebih baik, lebih bagus pakai lem bakar sebetulnya ya guys, atau solasi bakar lah ya. Cuman berhubung lagi kosong, kita pakai solasi saja. Yang terpenting kita menyolasinya rapi dan kencang agar tidak terjadi konsleting atau air hujan biasanya masuk ya teman-teman. Oke, kita isolasi dulu ya teman-teman. Simak selalu ya video dari Sinau bareng NDS ya. Mudah-mudahan bisa membantu kalian. Mari kita sama-sama saling belajar agar tidak terlalu dibodoh-bodohi orang. Oke guys. Karena sebaik-baik ilmu ialah ilmu yang bermanfaat ya guys. Pokoknya jangan lupa kita rapihkan, kita isolasi semuanya ya teman-teman. Ya, mungkin untuk reviewnya sampai di sini dulu ya teman-teman. Tapi video akan kami selalu putar sampai benar-benar selesai. Oke, jangan lupa tonton terus ya teman-teman. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Sinau bareng NDS. Mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan, sehat jasmani dan rohani ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.